Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marbia, saya dari kelompok 6. Nah, di kelompok 6 ini kami akan memaparkan materi yaitu tentang investasi sekuritas. Nah, yang pertama-tama itu tujuan investasi. Nah, di sini ada 5 alasan mengapa perusahaan ini tertarik untuk membeli saham ataupun obligasi di perusahaan lain. Nah, alasan pertama itu sebagai antisipasi atau untuk menjamin perusahaan dapat tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya maupun dalam kondisi yang sulit atau resesi ekonomi. Nah, nantinya pada saat perekonomian ini kurang menguntungkan, perusahaan dapat mencairkan investasi tersebut. Nah, jadi investasi ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan sumber dana di perusahaan yang dapat ditarik kembali pada saat dibutuhkan. Nah, alasan yang kedua yaitu memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil puncak penjualan musiman. Nah, di mana kelebihan kas hasil puncak penjualan musiman ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan jika diinvestasikan dalam bentuk sekuritas, saham ataupun obligasi dibandingkan disimpan di bank. Nah, di mana nantinya pada saat penjualan musiman kembali, perusahaan ini dapat mencairkan investasi tersebut dan dananya dapat dipakai untuk membeli persediaan barang dagangan. Nah, alasan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan pendapatan bunga dari investasi obligasi dan mendapatkan dividen dari investasi saham. Nah, di mana banyak perusahaan yang tidak puas dengan tingkat suku bunga yang rendah yang diberikan oleh deposito bank, sehingga perusahaan memilih atau beralih ke alternatif investasi lain seperti investasi saham dan investasi obligasi, tetapi dengan tingkat risiko yang tinggi. Tetapi juga perlu diingat bahwa perusahaan ataupun investor yang melakukan investasi saham ini hanya semata-mata untuk mendapatkan dividen dan atau keuntungan dari harga selisih jangka pendek, bukan untuk mempengaruhi apalagi untuk mengendalikan perusahaan investasi. Nah, alasan yang keempat yaitu untuk menjamin ketersediaan bahan mentah, mempengaruhi dewan direksi dan mendiversifikasikan produk yang akan ditawarkan. Nah, di mana sebagai contoh di sini sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang saus tomat ini ingin membeli saham 20 hingga 50% di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tomat. Nah, di mana alasan perusahaan ini melakukan investasi saham ini untuk mempengaruhi perusahaan investasi tersebut. Nah, alasan yang terakhir yaitu untuk mengendalikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Nah, di mana dalam hal ini perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak. Nah, di mana perusahaan induk ini bukan lagi hanya sekedar untuk mendapatkan dividen atau untuk mempengaruhi perusahaan anak tersebut, melainkan ingin menguasai seluruh aktivitas yang ada di perusahaan anak tersebut. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fatmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmalia. Saya akan menjelaskan tentang sekuritas investasi. Yang pertama adalah sekuritas utang. Sekuritas utang merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki karakteristik. Yang pertama itu, nilai nominal merupakan nilai jatuh tempo yang dibayarkan oleh pihak debitur kepada kreditur. Nilai bunga yang dibayarkan. Tujuan akuntansi, sekuritas utang dibagi menjadi 3, yaitu sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan yang terakhir adalah sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas menggambarkan
kepemilikan pemegang saham investor dalam perusahaan investasi. Setiap lembar saham yang dibagikan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan memberikan hak suara pada perusahaan. Berbeda halnya dengan sekuritas utang. Sekuritas ekuitas tidak memerlukan pembayaran jatuh tempo dan juga tidak memiliki bunga. Investasi dalam ekuitas saham dianggap cukup menarik mengingat adanya potensi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Terbagi menjadi 3, yaitu sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan metode sekuritas ekuitas. Kemudian metode sekuritas ekuitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, maturity securities adalah sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Available for sale securities adalah sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading securities yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Metode equity securities adalah sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan investor dengan maksud untuk dapat mempengaruhi secara signifikan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional investasi. Trading sekuritas adalah sekuritas yang dikategorikan dalam sekuritas utang maupun sekuritas ekuitas yang dibeli dalam perusahaan yang kemudian dijual dalam waktu yang dekat. Jika investor memiliki saham di perusahaan sekurang-kurangnya 20% dari saham yang beredar, maka sekuritas investasi yang dimiliki oleh investor dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas metode ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juita. Saya akan melanjutkan materi yaitu perilaku akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai untuk membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas aktivitas ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Selisih antara harga perolehan sekuritas dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dikatakan belum direalisasi karena keuntungan atau kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan hanyalah merupakan keuntungan atau kerugian yang hanya dicatat atau diakui di atas kertas. Kemudian karena sekuritas yang tersedia untuk dijual ini bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perubahan harga pasar tidak akan masuk dalam perhatian laba bersih, melainkan akan melaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan diakumulasi sebagai komponen dari modal pemegang saham. Dan sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan dalam rangka mendapat keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Investasi dalam sekuritas ini juga akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Sama seperti halnya dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual meskipun tidak terdapat transaksi penjualan. Keuntungan yang belum direalisasi akan tetapi diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi peningkatan nilai di mana harga pasar sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historisnya. Demikian juga
Meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trending sekuritas, kerugian yang belum direalisasi akan diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi penurunan nilai investasi, di mana harga pasar sekuritas pada saat itu justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya historisnya. Itulah tadi perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengakuan pendapatan. Nah, alasan utama mengapa perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas dalam perusahaan lain adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga ataupun dividen. Nah, dalam kasus sekuritas utang, perhitungan bunga menjadi lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan antara yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Nah, dalam proses amortisasi premium atau diskonto yang timbul akan mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang diakui untuk setiap periodenya. Nah, untuk sekuritas ekuitas sendiri, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi itu sendiri. Nah, di sini kita mengingat kembali bahwa sekuritas utang itu memiliki tingkat bunga, kupon atau kontrak yang ketika dikalikan dengan nilai nominal sekuritas menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh pemegang dalam bentuk bunga untuk setiap tahunnya. Nah, dalam praktiknya, bunga seringkali diterima setiap 6 bulan sekali. Ketika bunga diterima, akun kas didebit dan pendapatan bunga dikredit. Akan tetapi, ketika sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh temponya, dan sekuritas diklasifikasikan sebagai held to maturity atau dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, amortisasi atas premium atau diskonto akan menyesuaikan besarnya pendapatan bunga. Kita dapat saja mengamortisasi premium atau diskonto yang terkait dengan trading sekuritas atau available for sale sekuritas. Akan tetapi ingat kembali bahwa tujuan utama dari dilakukannya amortisasi ini adalah untuk memastikan bahwa nilai buku dari sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan sama dengan nilai nominalnya pada saat sekuritas tersebut jatuh tempo. Premium atau diskonto timbul ketika tingkat bunga nominal, kupon atau kontrak berbeda dengan tingkat bunga pasar pada saat pembelian sekuritas dilakukan. Nah, jika tingkat bunga nominal ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka investor akan membayar sekuritas utang dengan harga di atas nilai nominal dengan premium untuk menerima pembayaran bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal, maka investor akan membayar sekuritas utang dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal dengan diskonto. Pembeli atau investor menentukan besarnya harga obligasi dengan cara menghitung nilai besar dari nominal obligasi dan menentukan nilai sekarang ekuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval periode bunga. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi dari kelompok 6 akan membahas mengenai investasi sekuritas yang judul materi adalah sekuritas ekuitas. Begitu sekuritas ekuitas atau saham dibeli, satu dari dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi atas investasi tergantung pada besarnya pengaruh dan pengendalian terhadap perusahaan investasi.
Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah kurang dari 20%, di mana investor tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia dijual. Kemudian jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah 20% sampai 50%, di mana investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investasi tersebut, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Kemudian jika kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah lebih dari 50%, di mana investor atau perusahaan induk mengendalikan perusahaan investasi atau perusahaan anak, maka perolehan saham juga akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Kemudian bagian kepemilikan kurang dari 20%, rentan pengaruh atau pengendalian tidak memiliki pengaruh. Kemudian di metode akuntansi mencatat ada metode harga pokok. Kemudian dari 20% sampai 50% dari rentan pengaruh atau pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan, atau kemudian dicatat dalam metode akuntansi itu metode ekuitas. Kemudian jika lebih dari 50% rentan pengaruh atau pengendalian itu mengendalikan. Kemudian di metode akuntansi mencatat yaitu metode ekuitas atau prosedur konsolidasi. Terima kasih. Mungkin itu dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya Muhammad Galib. Pertama-tama hanya kepada Tuhan kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa berselawat. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu sekaitan materi tentang investasi sekuritas. Dan pada bagian ini saya hendak menjelaskan mengenai akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Baik, harga pasar sekuritas utang dan ekuitas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan setiap saat. Untuk beberapa jenis utang dan ekuitas tertentu, nah untuk itu penurunan maupun kenaikan nilai tersebut harus tercermin di dalam laporan keuangan. Namun pengecualian terjadi pada held to maturity security dan equity method security, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Investasi dalam equity method security atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik turun dengan seiringnya
dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi di dalam aset bersih atau modal invest. Investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasikan perubahan harga pasar, mengingat fokusnya adalah lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perubahan invest. Dalam hal ini, nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Kemudian, investasi held to maturity security atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Dan kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Kreditur akan memiliki maksud untuk merealisasikan atau mendapat keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi sepanjang periode tersebut. Sama halnya seperti dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas. Nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari saya sekaitan dengan poin akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan invest. Dalam hal ini, nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Kemudian, investasi held to maturity security atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Dan kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Kreditur akan memiliki maksud untuk merealisasikan atau mendapat keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo. Sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi sepanjang periode tersebut. Sama halnya seperti dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas. Nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari saya sekaitan dengan poin
akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Dalam materi ini, di sini saya akan membahas materi mengenai pengklasifikasian uang sekuritas. Jadi, berbicara tentang pengklasifikasian uang sekuritas dalam sebuah perusahaan, kadangkala manajemen mengubah tujuannya untuk memiliki sekuritas perusahaan lain. Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam sebuah perusahaan itu mengubah statementnya untuk memiliki perusahaan lain. Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah perusahaan pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapat keuntungan dari selisih harga jangka pendek tersebut. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Jadi di samping itu, perusahaan juga mungkin saja pada awalnya membeli sebuah saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya dalam perusahaan tempat perusahaan itu menginvestasikan uangnya dan memperoleh pengaruh yang signifikan. Jadi jika perusahaan mengklasifikasikan uang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi uang dilakukan, karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis. Maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama, dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai pada saat pasar nilai yang beredar pada pasar wajarnya. Jadi itulah paparan materi dari saya mengenai pengklasifikasian uang sekuritas. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teruntuk untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.